24. Ayah. Isabel memutar kepala untuk melihat ayah angkatnya. Iya, sekarang dia hanyalah ayah angkatnya. Tadi dia sudah dengan terbuka mengumumkan putus hubungan dengannya. Jangan memanggilku dengan panggilan itu. Aku tidak sanggup menerimanya. Ayah Hosashi menghela nafas sekali dan berkata, "Sudahlah, sekarang kita sudah cerai. Kalau tidak ada masalah lagi, maka aku juga sudah harus pulang. Barangmu sudah aku buang keluar semua. Kamu tidak usah balik lagi." Setelah mendengar ucapan kejam ayah Hosashi, Isabel dan ibu Hosashi tidak sekarang dia sudah bernama Dewi. Mata kedua orang ini juga terlintas seberkas kedinginan, seperti yang dipikirkannya. Ayahnya memang sudah lupa kebaikan mereka. Ayah Hosashi berbalik badan berjalan pergi. Dia juga tidak melihat mereka lagi. Dia hanya tersenyum ke arah Ravindra. "Bu, jangan takut. Ravindra sudah membeli rumah untukmu. Kita sudah mempunyai rumah sendiri." Isabel takut ibunya sedih. Dia juga terburu-buru berkata, "Hari ini Ravindra juga sudah menyuruh orang untuk membereskannya. Hari ini kita sudah boleh pindah ke sana." Dewi terdiam. Sewaktu dia mengangkat kepala melihat Ravindra, matanya juga penuh dengan perasaan terima kasih. Kalau dikatakan menantu adalah orang luar, terutama Ravindra juga merupakan direktur dari Kitadara Finance Group. Dia sama sekali boleh tidak memedulikan hal ini. Dia melakukan semua ini secara pribadi, pasti karena dia menghormati Isabel. Bisa melihat menantunya begitu menyayangi anaknya, kesedihan yang berada di dalam hati Dewi juga berkurang setengah. "Ayo kita pergi melihat rumah kita." Ravindra duluan membuka mulut berbicara. Karena tidak ada begitu banyak barang, Nando juga sudah selesai mengurusnya. "Isabel, kamu lihat masih ada kurang apa lagi? Kalau ada kurang, pergi beli saja. Tidak usah memusingkan masalah uang." Tidak peduli apakah perkataan ini benar atau palsu, hati Isabel juga sangat hangat. Di saat ini, masih ada orang yang memberikan kehangatan. Memang sangat bahagia. Ravindra menyetir mobil membawa Isabel dan Dewi ke rumah yang baru dibeli itu. 4 kamar, 2 ruang tamu, rumah yang begitu bagus. Tiffany juga berusaha payah pulang ke rumah. Sewaktu dia sampai di rumah, dia juga dikejutkan oleh berita perceraian paman dan bibinya. Sampai-sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Bibi Hosashi yang sedang memakan kuaci, dengan sibuk memberitahu semua ini ke Tiffany. "Ayah, kamu tidak sempat pulang untuk melihat masalah seheboh ini. Paman kamu begitu hebat. Tidak disangka orang yang begitu lemah. Sebenarnya dari awal sudah mempunyai simpanan di kota. Dan pergi ke Kencan Buta dengan begitu banyak wanita. Kalau bukan karena bibimu beruntung bertemu dengannya, maka masalah ini juga tidak tahu apakah disembunyikan sampai kapan. Dan nenekmu juga sangat hebat. Sedikit uang pun juga tidak diberikan ke bibimu.
mengusirnya tanpa uang. Tiffany, nenekmu sudah mempunyai uang. Beberapa hari ini kamu harus sering-sering mengunjungi nenekmu. Mendesaknya membeli rumah untukmu. Tiffany tidak sempat memikirkan masalah ini lagi. Dia tidak tahan dan memotong ucapan ibunya. Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Isabel? Dia masih bisa berkata apa? Dia mengikuti ibunya. Dia sudah memutus hubungan dengan keluarga Hosashi. Bibi Hosashi dengan tidak rela berkata, benar-benar sangat disayangkan. Tidak meminta uang lebih. Oh ya, mana ayahmu? Mengapa hari ini tidak melihat ayahmu? Hati Tiffany mana mungkin memikirkan ayahnya lagi. Dia hanya tahu semua ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Kalau Isabel sudah memutus hubungan dengan keluarga Hosashi, maka kalau begitu dia juga tidak akan pulang ke kampung mereka lagi. Kalau dia tidak datang, maka Ravindra juga tidak akan datang lagi kan? Habislah, seharusnya semalam dia tidak usah pergi ke kota. Kalau dia berada di rumah, dia masih bisa menghentikan semuanya. Kali ini, mampuslah. Benar-benar sudah berakhir. Kamu bilang ini kebetulan tidak? Ravindra menyuruh Nando untuk membeli apartemen. Dia bisa-bisanya membeli apartemen yang berada di seberang apartemen yang dibeli oleh Nenek Fitri. 1A, satunya lagi B. Sewaktu Isabel dan Dewi turun dari mobil, dia juga mendengar suara petasan yang muncul dari sebelah mereka. Isabel dan ibunya juga penasaran. Saat mereka berbalik untuk melihat, semuanya juga membeku. Kelihatannya yang pindah ke sebelahnya bukan orang lain, melainkan Farhan. Tadi mereka juga berpisah di depan kantor sipil. Tidak disangka, begitu cepat sudah bertemu di sini lagi. Dahi Ravindra mengerut, Nando langsung menjelaskan. Direktur, aku sudah membuat kesalahan. Aku tidak beli satu lagi. Sebelum membeli rumah, bukankah harusnya mencari tahu siapa yang tinggal di sekitar? Dewi dengan suara bertenaga berkata, tidak usah ganti, kita terang-terangan, mengapa harus bersembunyi darinya? Kalau bersembunyi, harusnya juga orang yang berbuat salah yang bersembunyi. Kita tidak melakukan perbuatan salah, mengapa harus sembunyi? Isabel mengangguk kepala dan ikut berkata, betul. Apa yang dikatakan oleh ibu sangat benar. Tinggal begitu dekat, maka biarkan kita membersihkan mata kita dengan jelas. Siapa yang berhak bahagia sampai akhir mati? Setelah Ravindra mendengar perkataan Isabel, kerutan di dahinya juga pelan-pelan menghilang. Nando juga diam-diam merasa lega. Kalau Nyonya tidak berkata apa-apa, maka hari ini dia juga sudah mati. Setelah sudah cerai, akhirnya Ibu Hosashi juga kembali sadar. Keluarga Hosashi dari awal sudah tidak bersabar untuk pindah kemari. Hanya saja karena belum cerai, maka juga belum pindah kemari. Keluarga Hosashi memang sangat hebat. Semua orang tidak memperdulikan pihak Farhan. Dengan perlahan-lahan, sekelompok orang ini berjalan masuk ke rumah. Rumahnya ini juga dijual
oleh seorang yang sudah pindah ke luar negeri. Seleranya lumayan bagus. Dekorasi rumah ini juga cantik dan sangat detail. Dengan hanya beres-beres sedikit, rumah ini juga siap untuk dihuni. Nando juga ditarik oleh poin ini. Maka dari itu, dia juga memilih apartemen ini. Rumah ini berada di tengah kota. Di depan apartemen mereka ada mall, supermarket, stasiun bus, dan di dekatnya ada rumah sakit, mall besar. Hidup di sini juga bisa sangat mudah. Dan rumah mereka ada di lantai 1, mempunyai pekarangan selebar 80 meter persegi. Di saat tidak ada pekerjaan, juga boleh menanam sayur dan buah-buahan. Bisa berjemur. Benar-benar adalah tempat yang cocok untuk menikmati sisa hidup. Isabel sangat puas dengan apartemen ini. Dewi sangat bingung dengan semua ini. Mengapa membelikan aku rumah sebagus ini? Aku hanya sendiri. Terserah tempat apapun juga boleh. Bu, Isabel menarik tangan ibunya dan berkata, "Ada sesuatu hal yang harus dikatakan ke kamu dulu. Karena takut orang keluarga Hosasi yang tidak tahu malu itu merebut rumahmu ini, maka rumah ini dibeli atas namaku." Anak bodoh, untuk apa begitu perhitungan dengan ibu sendiri? Seketika Dewi juga tertawa. Bisa tinggal di rumah anak sendiri, ibu baru bisa tenang. Setelah mendengar Dewi berkata begitu, Isabel baru bisa memunculkan senyuman. Di saat ini, Nando juga berbisik dengan suara kecil ke telinga Ravindra. Ravindra menganggukkan kepala, memandang dia sudah tahu. Setelah menunggu mereka selesai makan dan mencari di saat mereka mempunyai waktu berdua, Ravindra berkata dengan anggun, "Isabel, kamu menemani ibumu di sini dulu. Aku masih ada urusan, harus pergi untuk sesaat. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan menjemputmu pulang ke rumah. Aku mengatur Nando di sampingmu, dan mengatur seorang koki dan PRT untukmu. Kalau ada keperluan apapun, kamu boleh mengatakannya ke Nando." Isabel menganggukkan kepala. Ravindra melihat wajah Isabel. Tiba-tiba dia sangat membenci pergi ke luar negeri. Dulu dia mengerahkan seluruh tenaganya ke masalah pekerjaan. Bisa pergi ke luar negeri adalah sesuatu yang sudah biasa di dalam kehidupannya. Tetapi sekarang dia dengan tanpa suara melihat Isabel. Saat ini dia sangat membenci ke luar negeri. Isabel dibuat tidak nyaman dengan tatapan Ravindra. Dengan cepat dia menundukkan kepala untuk bersembunyi dari pandangan Ravindra. Dia selalu merasa pandangan Ravindra sangat aneh. Seperti sangat banyak perasaan tidak mengerti yang keluar dari mata Ravindra. Isabel terus mengingatkan dirinya di dalam hati. "Isabel, kamu harus tenang. Kamu harus sadar. Jangan dibuat bingung oleh ketampanan Ravindra. Kamu hanya mempunyai pernikahan kontrak dengannya. Dia membantumu juga hanya untuk menjaga kelancaran pernikahan kontrak ini. Kamu tidak boleh berpikir yang bukan-bukan."
Setelah mempunyai perkataan ini, akhirnya Isabel juga kembali tenang. Setelah Isabel menenangkan dirinya, dia menjawab, "Baik, cepat pergi, cepat pulang." Tidak mendapat reaksi lain dari Isabel. Mata Ravindra juga terlintas perasaan kecewa. Awalnya, dia mengira Isabel bakal tidak rela dengan kepergiannya. Kelihatannya, dia sudah berpikir banyak. Pandangan Ravindra kembali gelap. Nadanya juga kembali keras. Kalau tidak ada masalah juga jangan sembarang keluar. Sekarang tubuhmu sudah tidak bisa kelelahan. Bagaimana kalau kamu melukai anakku? Isabel terus menundukkan kepala. Kalau begitu, dia juga tidak bisa melihat perubahan ekspresi Ravindra. Setelah mendengar perkataannya yang keras itu, hati Isabel juga gelap seketika. Sesuai dugaannya, dia baik padanya, hanya karena anaknya. "Aku tahu," Isabel dengan penuh menjawab. Ini adalah salah satu peraturan di dalam kontrak. Tidak ada yang menolak. Melihat Isabel yang begitu diam dan patuh, awalnya Ravindra yang ingin berbicara lebih banyak dengannya juga terhenti. Berbalik badan berjalan keluar. Nando melihat Ravindra yang sedang emosi penuh berjalan keluar dengan cepat dari kamar. Dia juga sedikit kebingungan. Bukankah tadi dia masih baik-baik saja? Mengapa hanya dalam sekejap? Baiklah, sekarang yang bisa mempengaruhi perasaan dan emosi direktur, yang bisa membuat direktur tidak tenang juga hanyalah Nyonya. Pasti Nyonya telah mengatakan sesuatu yang telah membuat direktur marah, kan? Tuhan juga tahu, direktur demi meluangkan waktu untuk menemani Nyonya, dia memindahkan jadwal penerbangannya dari jam 6 sampai menjadi jam 2 siang. Direktur tidak mengatakannya. Bagaimanapun, mungkin Nyonya bisa tahu. Nando juga melakukannya sesuai dengan pesanan Ravindra. Dia tetap berada di kota untuk menjaga dan memenuhi keperluan Nyonya. Tidak tahu bagaimana cara Farhan tahu tentang masalah kedatangan Isabel dan Dewi ke kota. Dia juga tahu mereka tinggal di sebelah rumahnya. 3 hari kemudian, Farhan mengadakan pesta pernikahan di dekat perumahan mereka. Pengantin Farhan juga bukan Kak Fanya yang sudah diurus oleh Ravindra. Juga bukan wanita yang kencan buta dengannya, melainkan wanita asing. Demi memamerkan dia yang menikah lagi, Farhan juga menyuruh banyak mobil untuk mengelilingi perumahan mereka. Bahkan masih bisa memainkan trompet di depan pintu Isabel untuk memamerkan pernikahannya. Isabel berbalik melihat ibunya. Seperti yang dipikirkannya, tubuh ibunya juga membeku. Tidak apa-apa. Walaupun muka Dewi pucat, tetapi dia masih menghibur Isabel. Dia pasti sudah menunggu kedatangan hari ini dengan sangat lama. Biarkan dia bersikap sombong beberapa hari. Isabel tiba-tiba berpikir, masalah ayahnya yang tidak bisa menghasilkan anak, sepertinya juga belum diumumkan. Tiba-tiba dia ada sedikit perasaan menanti perkembangan masalah ini.
Aku mempunyai anak yang begitu sayang denganku. Aku tidak rugi. Dewi mengulurkan tangan untuk mengelus rambut Isabel dan berkata, "Matahari luar sudah sangat menusuk. Jika masuk ke dalam rumah..." Isabel menganggukkan kepala dan bersiap-siap untuk masuk ke rumah dengan ibunya. Dan di saat ini, satu suara yang sangat enak didengar juga muncul dari belakang kedua orang ini. "Maaf, sudah mengganggu kalian. Numpang tanya, apartemen nomor 15B atau 102 ada di mana?"